Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, kini kita telah terhubung melalui Skype dengan pelaksana fungsi penerangan dan sosial budaya KBRI New Delhi. Selamat pagi Pak Hanafi. Assalamualaikum Pak Selamat Hanafi. pagi. Pak Hanafi, Waalaikumsalam. Pak Hanafi, ini sebenarnya Ya. bagaimana kondisi di India sih saat ini? Karena menurut data WHO, kasus positif COVID-19 ini sudah tembus 16 juta kasus, benar Pak? Itu faktanya seperti itu. Benar apa yang disampaikan WHO dan juga apa yang dilihat di media-media internasional. Ya, lalu sebenarnya apa sih Pak penyebab dari adanya tsunami COVID-19 ini di India, Pak? Penyebabnya kalau menurut kita mengikuti pembicaraan di media setempat ya diakui bahwa ada kelengahan dari masyarakat. Jadi ketika awal tahun kemarin sudah sempat turun angka COVID itu sampai dengan di bawah 10.000 yang itu sangat rendah kalau di India, itu kemudian berbarengan dengan mulainya program vaksinasi, kemudian sudah mulai ada rasa bahwasanya ini kayaknya udah selesai. Nah, jadi kemudian ketika masyarakat, pemerintah mulai melakukan pelonggaran-pelonggaran, diharapkan mulai ada new normal, ternyata yang terjadi adalah bukannya normal tapi old normal. Gitu. Jadi protokol kesehatan sudah mulai diabaikan dan mulai banyak kumpul-kumpul, berbagai macam acara dari pertandingan olahraga dan pilkada dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Pak Hanafi, jika benar yang diberitakan oleh media internasional ataupun media India sendiri tentang masifnya penyebaran corona di India, lantas untuk WNI sendiri Pak di India, apakah ada yang bertambah seperti itu Pak untuk terjangkit? Berapa banyak Pak yang terpapar, WNI khususnya Pak? Informasi WNI saat ini di India 750-an orang tinggal itu karena memang kemarin ketika ada COVID gelombang yang pertama banyak yang sudah meninggalkan India. Dari 750 itu kami monitor sampai dengan hari ini kami mendapat angka 22 orang yang positif dan menjalani isolasi mandiri di rumah atau di kediaman masing-masing. Ya. Baik, apakah dari pihak KBRI-nya tersendiri ini bisa mencatat track recordnya kenapa mereka bisa terkena virus corona seperti itu dari 22 WNI? Ya mungkin karena memang di lingkungannya memang penyebarannya sudah banyak terjadi, mau tidak mau kalau ada kurang hati-hatian pasti akan terkena juga. Jadi memang kalau dari masing-masing bagaimana bisa terpapar tentu kita tidak punya catatannya. Memang mereka sendiri mungkin juga tidak paham kapan kena atau kapan terpapar, tapi mereka melaporkan hanya kami dari komunikasi kami, mereka melaporkan bahwa sedang terpapar dan sedang melakukan isolasi mandiri. Apakah ada bantuan Pak dari KBRI untuk WNI kita yang terpapar? Kalau sementara ini kita monitor, sampai dengan saat ini belum ada yang istilahnya menyampaikan ada kebutuhan tertentu, karena walaupun kondisi di masing-masing kota itu sedang ada pembatasan-pembatasan, namun tidak seperti yang dulu gelombang pertama di mana ada national lockdown yang sangat ketat. Saat ini ketat, tapi sudah ada dispensasi untuk bahan pokok atau makanan seperti Zomato atau pelayanan seperti itu masih diizinkan untuk mengantarkan makanan dan bahan pokok. Pak Hanafi, dari pengamatan Anda Pak, kondisi paling parah gitu Pak yang terjadi saat ini di India seperti apa Pak? Kalau dari jumlah memang paling tinggi itu terjadinya di negara bagian Maharashtra. Itu yang di daerah di satu di Mumbai, itu yang memang paling tinggi. Dan saya kira sama di mana-mana sekarang kan sudah mulai menetapkan pembatasan itu, sekarang jadi sepi. Jalan-jalan sudah mulai sepi dan banyak barikade, jadi sudah terasa seperti lockdown lagi. Lalu bagaimana dengan penanganan di rumah sakit Pak? Apakah rumah sakit sana cukup mampu gitu Pak mengimbangi lonjakan pasien akibat tsunami COVID-19 ini Pak? Dengan jumlah kenaikan yang sedemikian,
mau tidak mau terasa mulai sempit dan mulai kesulitan untuk mendapatkan tempat tidur, ruang ICU, bahkan sekarang yang paling menjadi masalah adalah ketersediaan oksigen yang tidak mencukupi. Itu yang sering sekali sekarang di headline di berita isinya itu. Baik, Pak Hanafi, untuk di Australia sendiri ini sudah mulai ada pembatasan penerbangan dari India ke Australia. Sedangkan ada juga pemberitaan bahwa sejumlah warga India ini mulai melakukan penerbangan dari Perjalanan India, gitu ya ya? perjalanan dari India ke Indonesia. Apakah benar Pak, ada warga India yang mulai mungkin mendaftarkan visa ke Indonesia untuk melarikan diri dari terjangan tsunami COVID-19 di India? Dan apakah nantinya juga Indonesia akan menerapkan peraturan yang sama gitu Pak untuk membatasi penerbangan dari India ke Indonesia juga Pak? Kalau untuk penerbangan dan lalu lintas warga negara India ke Indonesia memang selalu ada, walaupun tidak terjadwal melalui penerbangan yang tidak terjadwal, penerbangan repatriasi dan sebagainya, itu sudah berjalan, ya memang selalu berjalan sejak sudah 1 tahun yang lalu, itu sudah ada. Jadi sebenarnya tidak ada gejala melarikan diri kalau dari pengamatan kami. Memang perjalanan itu bisa dibilang rutin ada. Kalau masalah pembatasan tentu ini menjadi porsi pemerintah pusat untuk menentukan nantinya. Ya, mungkin ini terakhir Pak. Apa yang bisa kita pelajari sehingga kita di Indonesia ini bisa mengantisipasi gitu Pak perkembangan atau pertumbuhan jumlah COVID-19 terutama akibat kasus di India nih Pak? Belajar dari India tentunya dari sisi masyarakat yang saya dapatkan informasi di Indonesia sudah mulai berkurang, sudah mulai normal, itu patut kita syukuri. Namun tentunya ketika sudah mulai normal itu kita harus ingat untuk menerapkan new normal, dan sekarang itu normalnya bukan normal yang lama tapi adalah normal yang disertai dengan protokol kesehatan. Itu yang dari sisi masyarakat, minimal masker, hand sanitizer harus selalu ada. Kemudian dari pemerintah mungkin yang kami harapkan untuk vaksinasi, program vaksinasi dapat segera dituntaskan karena itu sangat membantu ketika nanti, semoga tidak, tapi kalau misalnya terjadi lagi apa yang namanya gelombang kedua itu dengan masyarakat yang sudah tervaksinasi tentu akan lebih imun lah. Dan yang terakhir, ini yang sering dibicarakan sekarang di India saat ini, kemarin ketika kasus menurun, sebenarnya itu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan penguatan fasilitas kesehatan. Dan itu yang disesalkan di sini pada saat itu seolah-olah tidak ada apa-apa. Jadi kemudian ketika ada gelombang kedua ini sudah terjadi lagi seperti itu. Padahal harusnya ada waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan fasilitas dan strategi. Justru untuk memperkuat begitu ya. Terima kasih banyak Pak Hanafi atas informasi Anda langsung dari New Delhi, India.